Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Puasa dan pesta, mana yang lebih pas? Apa untungnya puasa dan apa ruginya pesta? 11 tahun yang lalu ketika saya sedang menjalani masa formasi sebagai novis, ada sebuah kejadian menarik di biara kami yang sampai sekarang saya masih ingat. Tahun novis adalah tahun yang dikatakan paling spiritual dalam hidup seorang biarawan. Boleh dikatakan kita habis-habisan. Saya pun berusaha untuk benar-benar mengikuti apa yang ditentukan oleh biara. Setiap hal kecil dalam aturan-aturan MGL biara kami, saya coba ikuti sesuai dengan konstitusi. Ada satu aturan di mana kami tidak makan yang manis-manis atau makanan penutup atau minum alkohol kecuali di akhir minggu, di mana kepala rumah memberikan izin kepada kita. Suatu hari adik angkatan saya yang datang dari Afrika dengan senangnya pulang ke rumah. Hari itu ia berulang tahun dan ternyata ada yang memberikan sebuah kue ulang tahun untuknya. Sayangnya, kepala rumah kami sedang pergi. Jadi apa yang harus kami lakukan? Saya bersikeras bahwa kita harus mengikuti aturan yang ada. Artinya kita harus menunggu kepala rumah pulang dan memberikan izin kepada kita untuk merayakan ulang tahun teman saya ini. Tapi hari semakin malam, mungkin lewat jam 7 malam. Karena itu banyak yang ikut menikmati kue ulang tahunnya. Saya mungkin hanya seorang diri dan tidak memakan kue ulang tahun itu. Keesokan harinya, ternyata bapak kepala rumah yang adalah juga pendiri kongregasi kami bertanya apa yang terjadi semalam. Setelah dijelaskan, beliau mengatakan bahwa bila ia saat itu ada, dia akan mengizinkannya. Saya saat itu merasa jadi orang yang sangat malang dan kesal. Sudah tidak ikut pesta kue teman kami, lalu merasa menjadi yang salah. Sekarang kalau saya menilai kejadian itu, sangatlah mirip saya waktu itu dengan orang-orang Farisi yang mementingkan aturan di atas relasi antara kita dan Tuhan dan sesama. Relasi yang sepantasnya penuh sukacita. Itulah yang Tuhan Yesus jelaskan hari ini. Relasi Dia dan kita gereja dan pengikutnya adalah seperti relasi antara pengantin dan mempelainya dan teman-teman pengantin itu. Masakan kita tidak ikut berpesta dengannya? Puasa yang baik adalah puasa yang membawa kita pada pesta dengan Sang Pencipta pesta. Kita berpuasa dari hal-hal yang merusak relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Dan kita berpesta dengan sukacita di hati saat ada pertobatan. Kita berpuasa dari kebisingan hati sehingga kita bisa mendengar suara hati di mana Tuhan Yesus bertakhta. Kita berpuasa dari hal-hal yang merugikan sesama
dan berpesta sukacita jika ada berkat melimpah bagi sesama kita. Kita berpuasa akan hal-hal yang menjauhkan kita dari pesta perjamuan kudusnya, di mana kita diundang untuk menikmati pesta perjamuan abadi Allah Bapa di surga. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami anak-anak-Mu sering salah mengartikan dan menghidupi praktek puasa dan pesta yang baik di mata-Mu. Biarlah segala puasa kami dan pesta kami selalu mendekatkan kami pada satu sama lain dan terutama kepada anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kami semakin masuk dalam pesta perjamuan kudusnya sehingga kami pun dipantaskan untuk menikmati perjamuan-Mu selama-lamanya.